Sejumlah isu menarik akan kami tampilkan dalam Kiss Pagi Apa Kabar kali ini. Seperti Rhoma Irama meminta doa untuk Ridho yang diputus 2 tahun penjara dibanding kasus narkotika artis lain. Hukuman Ridho selalu paling berat. Kemudian Rezky Aditya sepertinya tidak bisa menghindar lagi. Jika sampai 3 kali tidak memenuhi panggilan berwajib, diduga Rezky Aditya akan dipanggil paksa pihak kepolisian untuk melakukan tes DNA. Lantas, apakah ini menjadi angin segar bagi Weni agar putrinya mendapat pengakuan dari Rezky? Serta kabar sakit yang diderita Dorce dan Tukul Arwana seakan mengingatkan Opi Kumis untuk menjaga kesehatan dan tidak lupa berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Termasuk dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Berikut beritanya. Minta ridhonya, padahal dia ridho ya, minta ridho juga gitu. Minta ridho, minta maaf, minta ampun, menjadi pelajaran yang terakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ini memang bukan untuk pertama kalinya Ridho Rhoma dihukum karena penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya Ridho juga pernah ditangkap dalam kasus yang sama. Namun untuk kasus Ridho yang pertama, sebagai ayah, Rhoma Irama turun langsung mengurus kasus yang tengah dihadapi oleh satu-satunya putra yang mewarisi bakat penyanyi dangdut. Namun untuk kasus yang kedua, Rhoma Irama menyerahkan sepenuhnya pada Ridho. Pasalnya, Ridho sudah pernah berjanji untuk tidak mengulangi lagi menggunakan barang terlarang itu. Tetapi karena Ridho ingkar janji, maka Rhoma menyerahkan sepenuhnya kepada Ridho untuk memikul segala akibat perbuatannya. Kan sebagaimana kepada majelis hakim untuk memutuskan apapun, saya ikhlas. Meski terlontar kata ikhlas dalam ucapan Rhoma Irama terkait vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun pada Ridho Rhoma, namun dibalik ucapan ikhlas menerima putusan hakim, sebagai orang tua, hati dan perasaannya sedih harus terpisah dengan putra yang digadang-gadang sebagai pengganti dirinya di jagat musik dangdut. Betapa tidak, Raja Dangdut itu pasti berharap Ridho mendapat kesempatan menjalani rehabilitasi bukannya di hukuman penjara. Ridho yang sejak ditangkap hingga proses persidangan selesai ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan kini sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Padahal sederet kasus narkotika yang melibatkan selebriti banyak yang diberi hukuman dengan menjalani rehabilitasi. Cipinang ya, kita udah vonis. Jadi tadi dipindahin ke Cipinang. Udah tahu kan dipindahin? Dia ngomong apa nanya? Tanggapannya Pak Haji mungkin seperti apa? Ya, tanggapannya bahwa proses hukum telah berjalan dengan lancar. Jadi setelah tadi ditempatkan di Lido sebelumnya kan, kemudian proses persidangan di Polres, kemudian setelah vonis, ya prosedurnya gitu di mana tadi? Di Cipinang. Rhoma yang dijumpai di kediamannya mengatakan, pasca vonis majelis hakim dibacakan, Ridho langsung menghubunginya untuk meminta maaf, mohon ampun serta doa yang terbaik dari sang ayah. Sebagai orang tua, tentu saja Raja Dangdut Indonesia itu pasti memaafkan apa yang telah dilakukan sang anak. Namun demikian, Rhoma telah memberi peringatan keras pada putranya itu agar kesalahan yang telah 2 kali tersandung kasus narkotika itu jangan sampai terulang lagi. Saya juga sudah telepon saya, minta ridhonya, padahal dia ridho ya, minta ridho juga gitu. Minta ridho, minta maaf, minta ampun, minta doa gitu. Dia itu saya maafkan dia, saya doakan dia. Mudah-mudahan ini artinya menjadi pelajaran yang terakhir lah gitu. Jangan sampai ada yang ketiga, ada yang kedua, udah cukup gitu. Nah, itu sih harapan saya sama Ridho.
Seperti diketahui, sebelum divonis 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus narkotikanya, Ridho Roma pernah ditangkap polisi terkait kasus yang sama dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,72 gram. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kala itu, menjatuhkan 10 bulan dan menjalani rehabilitasi selama 6 bulan 10 hari di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKU Cibubur. Ridho yang menyelesaikan masa hukuman dan bebas pada 25 Januari 2019 itu akhirnya kembali menjalani hukuman karena jaksa penuntut umum melakukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan 10 bulan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan Mahkamah Agung mengabulkan dengan memperberat hukuman Ridho menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Oh ya, insya Allah kan sekarang harus diisolasi dulu. Setelah isolasi baru masuk itu kan.